Adik-adik, hari ini kita akan bicara atau berdiskusi tentang sewa atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan leasing. Eh, Kenapa perusahaan menyewa? Dasarnya sebenarnya yang paling sederhana adalah karena mereka nggak punya uang sehingga menyewa. Biasanya begitu ya, itu konsep paling sederhana dari menyewa. Namun kemudian, seiring dengan semakin rumitnya transaksi yang terjadi di perusahaan, kadangkala menyewa itu bukan karena perusahaan itu tidak punya uang untuk membeli, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya pertimbangan pajak, pertimbangan bahwa perusahaan itu mungkin tidak beroperasi dalam jangka waktu yang lama di satu tempat, sementara dia membutuhkan barang tertentu sehingga kemudian dia sewa saja sehingga dia tidak harus mengurus urusan administrasi ya, misalnya beli gedung gitu dia harus urus PBB segala macam kalau dia membeli ya, jadi lebih baik menyewa seperti itu. Semakin kemudian transaksi-transaksi semakin kompleks, kadang-kadang transaksi yang sebenarnya membeli ya, jadi sebenarnya perusahaan tuh membeli nih tapi nyicil, itu disebut menyewa, secara kontrak disebut menyewa. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi dia sebenarnya membeli dengan cara mencicil, tapi kemudian dia menyebutkannya dalam kontraknya sewa. Terkait hal ini, adik-adik jauh lebih punya waktu mempelajari bagaimana membedakannya itu di akuntansi keuangan. Jadi kita nggak akan fokus ke sana di mata kuliah manajemen keuangan ya. Tapi itu nanti yang adik-adik kenal di akuntansi yang namanya financial lease. Ya, jadi sebenarnya dia sudah membeli, uang sewa yang dia bayar per bulan itu sebenarnya adalah cicilan, tetapi mereka menamakannya itu leasing. Ya, itu sering terjadi. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, itu banyak dibahas di akuntansi keuangan. Nah, kalau di kita hari ini, karena ini manajemen keuangan, lebih kepada menentukan mana lebih baik kita menyewa atau membelinya. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi ini pembahasannya jauh lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Nggak lebih sempit sih, tapi cara pandangnya berbeda itu sih. Ya, oke, saya izin off cam dulu. Oke, mari kita lihat di sini ya. Nanti pengantarnya ini boleh kalian baca. Terus biasanya kan saya apa ya, mencoret-coret ininya kalau ada yang mau saya berikan penekanan, tapi kebetulan pennya komputer ini baterainya habis, jadi saya nggak bisa. Jadi mungkin agak sedikit kurang interaktif rekaman video ini, tapi saya rasa bisa lah ya. Toh kalian bisa lihat di sini. Nanti kalau sangat perlu saya akan mencoretnya pakai tangan. Oke, ini yang saya sebut tadi, adik-adik, di akuntansi keuangan sebenarnya kita belajar tentang jenis-jenis sewa. Jadi ada yang kita kenal dengan sewa operasi, operating lease. Ada yang disebut dengan ini ya, saya ulangin dari atas ya. Penggolongan leasing harus dilakukan dengan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang sebagai lessor dan lessee. Jadi lessor itu adalah yang punya barang, lalu kemudian dia meminjamkan, kira-kira begitu ya. Lessee adalah yang meminjam. Berdasarkan sudut pandang pihak yang menyewakan atau lessor, sewa dapat kita kategorikan sebagai berikut. Yang pertama sewa operasi, ya sewa operasi atau operating lease. Saya rasa ini sewa yang paling gampang dipahami. Kita memerlukan sebuah barang, kita datang ke tempat yang menyewakan barangnya, kita pakai barangnya, kita bayar beban sewanya, selesai. Itu kira-kira di sini. Jadi ini sewa yang paling gampang. Ya inilah sewa yang umum kita ketahui. Kalau Anda misalnya merental mobil, datang ke tempat rental mobil, pakai 2 hari, bayar, berapa per hari dikali 2, selesai sewa, kembalikan. Itu yang namanya sewa operasi. Sangat umum, sangat common. Kemudian
Tentu nggak ada kita bicara penyusutan di situ ya kalau udah sewa operasi. Lalu ada yang namanya jual dan sewa kembali. Jadi ini suatu perusahaan yang memiliki suatu aktiva tertentu, ya. Jadi dia menjual barang itu. Jadi kita punya barang, tapi kondisinya mungkin kita nggak punya uang atau kita membutuhkan uang. Tapi barang kita punya nih. Nah, kita datang ke perusahaan leasing, kita bilang sama dia, perusahaan beli dong barang saya, tapi jangan ambil. Ya, jadi kita jual, hak barang itu menjadi miliknya si perusahaan resor tadi, ya. Tapi kita kemudian tetap menggunakan, tapi kita kemudian membayar beban sewa, ya, itu jual dan sewa kembali. Sewa yang nomor 2 ini pun kita sudah merasa bahwa ini sebenarnya bukan sewa barang, tapi minjam uang kan sebenarnya esensinya, kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga, sewa pembiayaan langsung. Sewa pembiayaan langsung ini begini, kita butuh barang, tapi kita nggak punya uang, kita datang ke perusahaan leasing, kita negosiasi sama dia. Saya butuh barang ini, kemudian ketemu speknya, ketemu harganya, dia belikan kita barangnya. Langsung ditempatkan di perusahaan kita. Nah, kontraknya kita kemudian membayar sewa per berapa gitu ya. Satu hari dibayar, satu bulan atau 1 tahun kita bayar beban sewa ke dia. Seolah-olah memang itu masih sewa, tapi sesungguhnya kan kita minjam uang itu untuk membeli barang. Itu yang saya sebut tadi, kalau di akuntansi keuangan ini dijelaskan bagaimana mencatatnya. Jadi yang benar-benar berbeda itu sebenarnya hanya sewa operasi. Sewa yang kedua dan yang ketiga ini, dan termasuk juga yang keempat nanti, tapi saya nggak usah terlalu jelaskan di sini, sewa dengan leverage, ini sebenarnya adalah sewa uang, uangnya yang kita sewa, bukan barangnya, gitu ya. Nah, kalau kita berpindah sudut pandang berdasarkan sudut pandang pihak yang menyewa, ya, jenis sewa kita kategorikan sebagai berikut. Sewa operasi sama dengan sewa operasi dari pihak yang dari sudut pandang pihak yang menyewakan yang sudah saya jelaskan di atas, sama-sama. Jadi kalau begitu jenis sewanya, kita pinjam, kita bayar, kita kembalikan, selesai, itu sewa operasi juga, termasuk juga kalau dari sudut pandang pihak yang menyewa. Kalau tadi kan yang di atas yang kita bahas adalah dari pihak yang menyewakan. Kemudian sewa modal atau financial lease, kalau di atas dari pihak yang menyewakan, ini kan kita ada dua tadi kan, ada jual dan sewa kembali dan sewa pembiayaan langsung. Dari pihak yang menyewakan sudut pandangnya seperti itu, maka di pihak yang menyewa ini digabungkan menjadi satu jenis, yaitu sewa modal. Artinya bagi pihak yang menyewa ini sebenarnya adalah meminjam uang atau meminjam modal dari perusahaan leasing, gitu ya. Nah, nanti boleh dibaca detailnya, dan kalau mau lebih lengkap, nanti bisa dibaca di akuntansi keuangan. Ini cukup perlu adik-adik, karena ini salah satu jenis soal yang sering ditanya di berbagai ujian. Bukan hanya ujian di kita maksudnya ya, tapi juga ujian sertifikasi akuntan ataupun penerimaan masuk kerja, ini termasuk sering ditanya. Ditanyanya apa? Kebanyakan ditanyanya dari sisi akuntansinya, bagaimana membedakan antara financial lease dengan sewa operasi biasa, kan kira-kira gitu. Nanti kalian coba lihat di akuntansi keuangan itu ada. Di sini pun ada sih sebenarnya, tapi tidak terlalu banyak. Pembukuan bagi sewa, bagaimana kita membukukannya, adik-adik? Pembukuan itu sebenarnya hanya relatif ada dua, ya. Walaupun terdapat beberapa ini ya pembagian yang berbeda, namun secara fundamental transaksi sewa berdasarkan standar akuntansi keuangan dibagi hanya menjadi dua. Jadi berdasarkan standar akuntansi keuangan kita bagi menjadi dua. Sewa operasi, kalau sewa operasi maka pembukuannya sederhana. Pembukuannya adalah beban sewa pada kalau udah kita bayar pada kas, kalau belum kita bayar pada hutang sewa. Gitu ya, beban sewa di debit, kreditnya kalau udah dibayar itu kas, kalau belum dibayar hutang sewa. Kalau dia sewa operasi. Saya ingatkan kembali, sewa operasi itu apa? Sewa yang seperti tadi, kita perlu misalnya mobil, kita datang ke perusahaan leasing, kemudian kita pakai mobilnya, kita bayar biaya sewanya, selesai kita sewa, kita kembalikan, itu sewa operasi.
Nah, tetapi misalnya kalau udah sifatnya sewa modal, ini sewa yang seperti apa sih? Ini sewa yang kita misalnya butuh mesin seperti yang saya sampaikan tadi di atas, kita datang ke perusahaan leasing, kita bilang, saya butuh mesin ini, dia belikan sama kita, lalu kita bayar dia beban sewa. Mesinnya berapa lama kita pakai? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bisa jadi mesin itu sampai rusak, kita terus yang pakai gitu. Beda dengan mobil, kalau tadi mobil kan kita pakai berapa hari, atau mungkin katakanlah mungkin paling lama satu tahun atau 6 bulan gitu, itu masih kita anggap sebagai sewa operasi. Tapi kalau udah kita pakai sampai barang itu rusak, maka kan seolah-olah itu nggak menyewa. Barang itu dibelikan untuk kita dari awal kita pakai, sampai rusak pun untuk kita. Maka itu tentu bukan sewa, tapi sudah cicilan. Oke, nah, jadi kalau tidak masuk dalam sewa operasi, maka dia harus kita catat sebagai sewa modal. Di pembukuan, di akuntansi, adik-adik, hati-hati, ketika dia sudah sewa modal, maka tidak lagi kita catat beban sewa, tapi sudah kita akui dia seperti mencicil barang. Ya, saya agak sedikit membahas akuntansi karena kebetulan saya juga akuntan dan ini juga kelas akuntansi. Jadi kalau dia udah sewa modal, maka transaksinya bukan lagi beban sewa pada kas atau beban sewa pada hutang sewa, tapi sudah diperlakukan seperti pembelian cicilan. Nah, bagaimana kita membedakannya? Yang apakah sebuah transaksi adalah sewa operasi atau sewa modal? Saya akan menjelaskan ini secara sekilas. Kenapa saya jelaskan? Walaupun di akuntansi keuangan sudah ada, seperti yang saya katakan tadi adik-adik, ini cukup sering ditanyakan di berbagai ujian. Gitu ya. Nah, transaksi sewa dikelompokkan sebagai sewa modal. Jadi pertama yang kita uji adalah apakah dia sewa modal. Dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Kalau dia sudah sewa modal, ya catat sebagai sewa modal. Kalau dia bukan sewa modal, catat sebagai sewa operasi. Nah, gini, gimana kita melihatnya? Jika kontrak sewa itu, adik-adik, jika kontrak sewa itu membuat hak milik harta berpindah pada akhir masa sewa, yang ini ya, jadi setelah berakhir masa sewa, otomatis barang itu menjadi milik penyewa, maka dia sewa modal, bukan sewa operasi itu. Itu sebenarnya nyicil. Jadi sewa modal itu sebenarnya nyicil. Ya, kita bayangkan ya, oh, di akhir masa sewa, otomatis itu barang jadi milik yang menyewa, yaitu sebenarnya dia selama ini nyicil gitu. Nah, oh ya, sebelum ke sana, kenapa sih banyak orang berpura-pura menyewa padahal sebenarnya dia mencicil? Nah, ini menarik ya, menarik untuk kalian pahami. Karena banyak orang berusaha membuat sebuah transaksi itu seolah-olah menyewa padahal dia nyicil. Kenapa? Karena kalau dia mencicil, maka akan timbul pengakuan hutang. Kan mencicil kan? Akan timbul pengakuan hutang. Sehingga banyak orang dulu menyamarkannya, ya udah kita buat aja pura-pura nyewa, padahal kita nyicil. Jadi di neraca tidak ada hutang. Itu penyebabnya kenapa orang berusaha ini membuatnya seolah-olah adalah transaksi sewa menyewa. Nah, tetapi ya gitu dia. Orang akuntansi keuangan sama manajemen keuangan ya yang membuat aturan-aturan tentang pencatatan nggak mau dong laporan keuangan itu menjadi tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Artinya jumlah hutang tidak kelihatan. Karenanya dibuat aturan-aturan. Jika barang itu otomatis menjadi milik penyewa di akhir masa sewa, maka dia tidak dipandang sebagai sewa operasi, dia dipandang sebagai sewa modal. Itu di sini. Kemudian karena ini diakal-akalin ya, nggak usah kita buat otomatis menjadi milik penyewa, kita buat aja penyewa baru boleh memilikinya kalau dia bayar di akhir masa sewa, dibuat kira-kira gitu ya. Tetapi begini, seringnya misalnya mobil disewa 5 tahun dengan angka yang lumayan sewa per bulan. Kemudian di akhir masa sewa setelah 5 tahun disewa, memang mobil tidak otomatis milik penyewa, tapi bayarnya murah, katakanlah cuma 100.000 gitu, ya. Itu juga akan digolongkan menjadi transaksi sewa modal. Ada hak opsi untuk membeli harta tersebut pada harga yang rendah, maka itu juga membuat transaksi sewa itu kita golongkan menjadi sewa modal. Kemudian yang ketiga, dipersyaratkan, ini semua tidak harus terpenuhi empat-empat ya adik-adik, baru dia kita pandang sebagai sewa modal. Satu saja terpenuhi, dia sudah kita anggap sebagai sewa modal.
Yang berikutnya, jangka waktu sewa lebih dari 75% ini ya, hilang persennya, 75% dari umur aktiva tersebut. Misalnya, jika umur aktivanya 10 tahun, kita nyewanya 8 tahun, maka itu sewa modal. Karena sudah lebih dari 75%. Nilai yang keempat, kalaupun yang tiga ini bisa diakal-akalin, yang keempat adalah nilai sekarang dari seluruh transaksi yang kita bayarkan, kalau kita nilai sekarang kan, itu lebih dari 90% harga tunai dari barang tersebut. Jadi kalau kita jumlahkan nilai sekarang dari pembayaran sewa, itu lebih dari 90% dari harga tunai barang tersebut. Kalau salah satu saja dari keempat ini terpenuhi, maka dia akan kita golongkan sebagai sewa modal. Kalau empat-empatnya tidak terpenuhi, baru kita golongkan dia sebagai sewa operasi. Gitu ya. Lebih dalam adik-adik bisa baca itu di akuntansi ya, di akuntansi keuangan. Kemudian sebelum kita masuk ke bagian inti dari pelajaran kita, nanti ini saya jelaskan sekilas, detailnya nanti boleh adik-adik baca. Apa sih manfaat dan kerugian leasing? Manfaatnya bisa dilihat di sini ya. Ada pengurangan pajak. Ya, dengan transaksi leasing kita bisa mengurangi pembayaran pajak, nanti ada mekanismenya bisa kita lihat. Lalu yang kedua, kontrak sewa mengurangi beberapa risiko ketidakpastian. Sewa itu memang membuat kita begini, kalau misalnya perkembangan industri menjadi tidak membutuhkan barang yang kita sewa, ya kita tinggal menghentikan aja transaksi sewanya. Berbeda dengan kalau kita membeli. Kalau kita membeli kan barang itu memang sudah menjadi milik kita. Sehingga kalaupun nanti barang itu kemudian tidak lagi up to date, nggak bisa kita bilang, wah udahlah gitu, nggak bisa. Tapi kalau sewa ya, kalau misalnya barangnya sudah nggak up to date, kita bisa nggak melanjutkan kontrak sewanya. Itu keuntungan berikutnya. Keuntungan berikutnya, biaya transaksi membeli kadang-kadang, ya saya lebih suka mengatakan kadang-kadang lebih tinggi daripada menyewa. Ya, misalnya kalau rumah ya, itu kita harus mengurus IMB-nya. Kalau misalnya sebuah perusahaan perlu gedung, dia harus mengurus IMB-nya, ngurus pajak, ngurus macam-macam, biaya pergantian nama, BPHTB, dan lain-lain. Itu kadang-kadang lebih mahal daripada, ya sudah kita sewa saja, kira-kira gitu. Yang keempat, nyewa itu lebih praktis, ya karena perawatan biasanya itu juga ditangani oleh lessor. Jadi misalnya kita ngerental mobil kan yang merawat mobilnya tentu bukan kita dong, si lessor, kecuali misalnya apa namanya mobil itu kecelakaan ya kita nanti akan perbaiki. Oke. Kemudian ada keuntungan off balance sheet, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kita menyewa maka itu nggak terlihat sebagai hutang di neraca. Ya, lain halnya dengan kalau kita mencicil itu sebagai hutang di neraca. Itu ya. Kemudian yang keenam, menghindari berbagai syarat kredit yang rumit. Ya, kalau kita tidak menyewa kan berarti kita membeli, tapi misalnya kita nggak punya uang, maka pengajuannya kan kredit. Nah, maka itu akan membuat kita harus memenuhi persyaratan kredit yang biasanya nggak mudah juga, gitu ya. Kemudian penghematan kas, ya, namanya kalau kita menyewa kan awal-awalnya kas hemat lah ya. Nah, di samping berbagai manfaat tadi, di atas transaksi leasing juga memiliki dampak negatif, yaitu alasan akuntansi, nanti bisa dilihat. Ya, transaksi leasing terutama sewa modal dapat menurunkan laba akuntansi. Ya, di berbagai sisi, walaupun tadi saya katakan leasing ini berpengaruh positif, mungkin mengurangi pajak, tetapi di sisi lain dia juga bisa mengurangi laba, karena kan biasanya sewa itu memang sebenarnya harga sewanya lebih mahal. Leasing dapat mengakibatkan nilai hutang terlihat lebih kecil daripada yang sebenarnya dimiliki perusahaan. Jadi leasing itu seperti tadi kan saya sebut ya,
dia bisa membuat off balance sheet, nggak terlihat. Jadi hutangnya perusahaan itu terlihat lebih kecil pada sebenarnya hutangnya lebih besar. Nah, menyewa dapat mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan membeli barangnya secara langsung. Ya, seperti yang di atas juga saya sebutkan tadi, penyewa tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan modifikasi. Kalau barang yang kita sewa kan nggak mungkinlah kita modifikasi. Masa mobil misalnya kita rental, kita modifikasi pula bannya kan nggak mungkin. Oke, kita coba lanjut ke bagian yang paling penting dan kalau di ujian biasanya saya mengeluarkan ini untuk ujian ya. Keputusan apakah kita akan membeli atau menyewa. Di sini tidak ada rumusan ya, berbeda dengan ketika kita belajar manajemen persediaan dan manajemen kas, itu ada rumusan. Kalau di sini nggak ada ya rumusannya. Kita hanya meminjam konsep dari net present value, tapi kita menggunakannya bergabung dengan konsep-konsep lain. Kita bisa menggunakan analisis present value dan nanti juga bisa menggunakan pendekatan yang lain. Misalnya kita mulai dari contoh 11D1 ya. PT Trauma Rugi berencana membeli sebuah mesin. Mesin lama tersebut dijual dan membeli mesin baru dengan tambahan uang sebesar 10 juta. Pemakaian mesin baru tersebut membuat perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan listrik, sehingga mereka lebih hemat listrik maksudnya ya, sehingga mampu menghemat biaya listrik sebesar 6 juta setiap tahun. Ya. Perusahaan ini adalah perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan sebesar 34%. Mesin tersebut akan disusutkan secara garis lurus selama 5 tahun, dan setelah itu dianggap tidak memiliki nilai sisa. Ya, jadi mesin itu tidak memiliki nilai sisa. Pada saat perusahaan tersebut akan membeli mesin, perusahaan tersebut mendapat tawaran dari sebuah perusahaan leasing. Jadi waktu dia mau beli, ada satu perusahaan leasing menawarkan kamu nyewa aja, kira-kira gitu kalimatnya ya. Mesin yang sama dengan biaya sewa 2,5 juta selama 5 tahun, 2,5 juta setahun kan gitu ya. Coba lihat 2,5 juta tahun, berarti kan totalnya 12,5. Barang itu sendiri harga barunya 10 juta. Jadi kalau kita bandingkan tadi nilai sekarangnya itu pasti sekitar 9 jutaan lah, itu udah di atas 90% dari harga 10 juta. Jadi ini udah bisa kita katakan adalah transaksi sewa modal ya. Perusahaan tapi begini, karena ini kita tidak membahas tentang pembukuan akuntansi, maka kita tidak concern pada isu itu. Isunya kita adalah apakah kita akan menyewanya atau membelinya. Mungkin sebagian dari kalian akan bertanya, Pak, gimana membeli kalau nggak ada uangnya? Ya, semua perusahaan dalam konteks manajemen keuangan kita anggap memiliki kemampuan untuk meminjam, lalu membeli secara tunai, gitu ya. Jadi ini perbandingannya adalah apakah kita akan lakukan ini sebagai transaksi sewa atau kita akan membelinya? Itu pertanyaannya. Oke. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama dapat kita buat dengan membuat tabel perbandingan menyewa dan membeli sebagai berikut. Ini boleh dibalik-balik ya, boleh yang membeli, boleh yang menyewa di atas, boleh yang membeli di bawah. Nanti hasilnya sama aja sih, ya. Tapi harus tahu cara membaliknya dengan benar. Oke, kalau kita membeli, sayang sekali ya pulpen ini nggak bisa, harusnya bisa nampak. Oke. Kalau kita membeli adik-adik, maka di titik awal atau di tahun 0, kita akan kehilangan atau arus kasnya minus 10, makanya dalam kurung ya. Itu di tahun 0. Nah, kemudian kita akan menghemat operasi. Penghematan operasi tadi katanya 6 juta setahun. Kenapa ini dikali 1 kurang 0,34 begini? Karena perusahaan ini kan katanya kena pajak penghasilan 34%. Jadi kalau bebannya berkurang 6 juta, laba bersih kita sebenarnya tidak naik 6 juta. Ya. Jadi kalau beban-beban itu kurang 6 juta, kalau hanya matematiknya kan, wah berarti laba bersih naik 6 juta kan gitu. Tapi tidak demikian, karena naiknya laba 6 juta akan membuat kita membayar pajak 34% atas kenaikan laba itu. Jadi yang betul-betul naik atau yang betul-betul menjadi manfaat bagi perusahaan adalah 1 dikurang tarif pajak. Tarif pajaknya 34.
Jadi 6 juta dikali 1 kurang 0,34. Jadi sebenarnya dengan penghematan listrik itu si perusahaan hanya menikmati keuntungan net bagi dia 3.960.000 per tahun. Walaupun beban operasinya turun 6 juta, tapi sebenarnya yang betul-betul masuk kantong dia itu cuma 3.960.000. Keuntungan pajak dari depresiasi. Jadi kalau kita membeli, maka kita kan membayar beban depresiasi kan? Kalau kita membeli tentu kita bayar beban depresiasi. Berapa depresiasinya? 10 juta dibagi dengan 5 tahun, yaitu 2 juta. Dalam konteks ini dituliskan 2.000. Maka beban depresiasi kita akan naik, maka kita akan berkurang pajaknya sebesar 34% dari 2 juta. Karena laba berkurang 2 juta, maka kita nggak membayar pajak 34% atas 2 juta atau 680.000. Gitu ya, selama 5 tahun. Sehingga berdasarkan kondisi ini, kalau kita membeli, maka kita akan keluar uang 10 juta di tahun awal, di titik nol, tapi di tahun pertama kita akan dapat keuntungan 4.640.000 dari mana? 3.960.000 dari penghematan operasi dan 680 dari penghematan pajak yang tidak kita bayar karena adanya beban depresiasi. Jadi masing-masing 4.640 untuk masing-masing tahun. Sementara di titik awal kalau membeli keluar 10 juta. Nah, kalau kita menyewa, kalau kita menyewa, maka di titik awal nggak ada uang keluar, tapi di tahun-tahun berikutnya kita keluar 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000 dan seterusnya sampai tahun kelima. Keuntungan pajak karena beban sewa, karena kita membayar beban sewa, maka kan jumlah beban naik. Kalau jumlah beban naik kan kita menikmati pengurangan pajak 34% dari naiknya beban itu, yaitu 2.500.000. Maka kita akan mendapat keuntungan pajak 850 ya setiap tahunnya. Nah, penghematan operasinya 3.960 sama dengan di sini, karena kan sama aja kan, mau disewa atau dibeli kan memang karena kita menggunakan mesin baru, maka terjadi penghematan tadi yang 6 juta, tapi yang betul-betul masuk menjadi net income bagi kita adalah setelah dikurang pajak, yaitu 3.960. Sehingga adik-adik kesimpulannya ketika menyewa kita akan keluar uang setiap tahun 2.500.000, tapi kita mendapat benefit 850 plus 3.960, sehingga benefitnya adalah 2.310.000 untuk masing-masing tahun untuk menyewa. Ya, nanti boleh dibaca catatan ini. Catatan ini sebenarnya yang saya bacakan tadi. Nah, tabel di atas bisa kita sederhanakan menjadi tabel ini, tabel yang berikut ini. Selanjutnya tabel ini disederhanakan untuk melihat tambahan kas masuk sebagai akibat dari menyewa sebagai berikut. Jadi di sini kita buat. Kalau menyewa maka ini kan 0, 2.500.000, 7.500. Kita tidak lagi memasukkan 3.960 karena 3.960 akan tetap kita perhitungkan, tadi kan sudah kita perhitungkan di atas, baik barang itu kita beli dengan menyewa maupun barang itu kita beli dengan membeli, ya kita dapatkan dengan membeli. Sehingga itu nggak kita masukkan lagi di dalam tabel ini. Maka di tahun 0 kalau menyewa kita bandingkan dengan membeli, jadi ini dibandingkan ya, maka menyewa akan memberikan benefit 10 juta ini. Ya kan, 10 juta. Karena menyewa tidak keluar uang 10, sementara membeli itu keluar uang 10. Jadi kalau kita bandingkan menyewa atau membeli, maka menyewa akan memberikan keuntungan menghemat di tahun awal sebesar 10 juta. Tetapi di tahun berikutnya menyewa akan mengeluarkan 2.500.000, lalu ada keuntungan 850 karena beban sewa. Jadi kita akan menikmati 30% dari beban sewa. Tapi gini, kalau kita menyewa, maka tidak ada lagi beban depresiasi, maka kita kehilangan manfaat dari tidak adanya beban depresiasi. Jadi tadi penghematan pajak 680 karena depresiasi itu hilang. Karena di sini kita anggap kita menyewa nih. Ya, ini mau dibalik boleh nggak Pak? Boleh. Di atas membeli, di bawah menyewa boleh, tapi harus bagus cara membaliknya. Nanti kesimpulannya sama saja. Jadi kalau kita menyewa, kita akan keluar uang 2.500.000 di
tiap tahun, akan menikmati manfaat pajak karena timbul beban sewa sehingga kita mengurangi pembayaran pajak 850, tapi kita kehilangan manfaat pajak dari tidak adanya sekarang beban depresiasi karena barang kita sewa, barang kan tidak kita beli, jadi kita nggak berhak mencatat beban depresiasi. Sehingga dari angka ini adik-adik kita bisa lihat, kalau kita menyewa, tiap tahun kita akan keluar 2.500.000, mendapat benefit 850, kehilangan benefit 680, sehingga kita tiap tahunnya akan kehilangan lah ya tanda kutip ya 2.330.000. Jadi kalau kita menyewa, kita akan beruntung di tahun awal 10 juta, tapi akan tanda kutip rugi di tahun-tahun berikutnya 2.330.000. Oke, gitu ya. Selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah nilai sekarang dari aliran uang ini. Jadi 2.330.000 ini harus kita nilai sekarang kan. Untuk menggambarkan suatu keadaan bahwa perusahaan tidak memiliki sejumlah uang yang akan digunakan ya untuk membeli, jadi anggaplah nggak ada uang yang untuk membeli, maka kita anggaplah perusahaan penyewa dapat meminjam uang pada suku bunga yang sama, yaitu 7,5757. Ya, saya anggap ini 7,5757 sebenarnya ada tujuannya. Jika pajak perseroan adalah 34, maka tarif diskontonya adalah 5%. Ini dari 7,5757 dikali 1 kurang 0,34 ya. Ini dipahami aja dulu ya. Kalau saya jelaskan itu kelamaan di sini. Jadi kalau tarif bunga itu kan intinya gini, bunga itu kan kena pajak. Jadi bunga yang benar kalau kita bayar pajak maka kalau kita bayar bunga maka beban pajak kita berkurang. Sehingga kalau kita meminjam di 7,5757 sebenarnya beban real kita itu hanya 5% karena akan terjadi pengurangan pajak di sini. Jadi 5%. Jadi NPV-nya kita di 5%. Kita nilai sekarang kan lah adik-adik yang 2.330.000 ini nilai sekarang kan di 5%. Nanti saran saya pelajari dulu kan saya sudah pernah bilang menggunakan kalkulator keuangan. Ini bisa kok pakai kalkulator keuangan tanpa harus rumit-rumit, masukkan aja angka 2.310, masukkan 5%, masukkan 5 tahun. Nanti dicoba-cobalah ya supaya nanti pinter. Jadi di sini. Jadi NPV-nya adalah 10 juta, ini yang hilang di awal 10 juta dikurangi dengan ini kan 10 juta di sini ya. Di sini. Baru yang hilang itu 2.350 itu kita nilai sekarang kan ini. Ya, aduh sayang sekali pennya nggak ada. Sehingga hasilnya adalah negatif 86.570. Artinya apa? Yang mana sih yang tadi di atas kita buat menyewa? Menyewa ini ternyata kita bandingkan dengan membeli dia negatif 86. Maka sebenarnya keputusan yang tepat adalah membeli dalam konteks ini. Karena negatif, kecuali ini positif. Kalau misalnya kalian coba ini membelinya jadi di atas, menyewa di bawah, nanti ini akan jadi positif 86.750. 86.570. Artinya membeli akan tetap menjadi keputusan kalau konteks hitungannya seperti ini, hitung-hitungannya. Ya. Nah, selain menggunakan alternatif perhitungan di atas, tahapan-tahapan berikut ini dapat kita gunakan sebagai instrumen untuk membuat keputusan membeli atau menyewa barang. Tahapan-tahapan dimaksud adalah sebagai berikut. Mari kita lihat. Pertama, kita menghitung NPV aset yang dibeli. Kita analisis NPV aset adalah analisis yang pertama harus dilakukan. Analisa ini untuk melihat apakah memang perlu untuk melakukan pembelian atau penyewaan aktiva tersebut. Jika NPV bernilai positif, maka pembelian atau penyewaan layak dilakukan. Artinya NPV dari proyek itu dulu kita lihat. Ya, NPV dari proyeknya. Kemudian kita lihat menghitung nalnya. Ini cara yang kedua ya, jadi selain cara yang tadi itu ini cara yang kedua. Kita menghitung nal, itu yang namanya net advantage to leasing. Ya, pada tahapan ini dihitung keuntungan apabila perusahaan melakukan leasing. Jadi pertama kita yakini dulu proyek ini menguntungkan nggak sih secara aliran uang itu dulu. Itu yang dilakukan di poin pertama. Di poin kedua baru kita lihat apakah ada keuntungan jika kita menggunakan leasing untuk membelinya. Jadi kalau nomor satu hasilnya positif berarti proyeknya jalan, itu dulu. Misalnya pergantian mesinnya tadi ya, dihitung dulu efeknya secara keseluruhan. Oh positif,
Berarti proyeknya jalan. Tinggal sekarang apakah akan akan membeli atau menyewa, kan gitu ya. Itu dihitung dengan menghitung nol. Pada tahapan ini dihitung keuntungan apabila perusahaan melakukan leasing. Perhitungannya dapat dilihat dengan rumusan ini. Nanti adik-adik boleh lihat ya di contohnya nanti supaya lebih enak nanti dilihat. Sampai ketemu nanti coba pelajari di contohnya angka-angkanya semua. Oke, keputusannya jika NPV lebih besar dari 0, ya, yang poin 1 berarti ya, dan 0 lebih besar dari 0, maka itu menyewa. Jika NPV lebih besar dari 0 dan nalnya lebih kecil dari 0, maka dia membeli. Jika NPV 0 dan nalnya lebih besar dari 0, dianalisis lebih lanjut. Jika NPV tambah nal lebih besar dari 0, maka Aktiva bisa dimiliki hanya dengan cara leasing. Jadi bisa juga NPV 0, tapi nalnya lebih besar dari 0, tapi kita tes lagi, NPV tambah nal lebih besar nggak dari 0? Kalau iya, maka kita pakai leasing. Tapi kecil sekali kemungkinan poin C ini sebenarnya. Oke, kita lihat contohnya ya, dia hitungannya. PT Selalu Untung berencana membeli sebuah mesin dengan harga 150 juta yang disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 20 juta, tetapi untuk perhitungan pajak dianggap nilai sisanya tidak ada. Pengadaan mesin ini akan menghasilkan kas sesudah pajak senilai 45 juta setiap tahun. Jadi mesin ini akan menghasilkan kas ya setelah dipotong pajak senilai 45 juta setiap tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Biaya operasi mesin tersebut adalah 18 juta per tahun selama 5 tahun. Ya, jika leasing akan dibayarkan oleh lessor, ya. Pembayaran beban sewa dalam setahun adalah 45 juta. Jika perusahaan ingin membeli secara tunai, mereka dapat meminjam kepada bank dengan suku bunga 10% per tahun. Biaya modal perusahaan adalah 13%, jadi perusahaan ini menetapkan biaya modal mereka atau keuntungan minimum mereka adalah 13%, dan perusahaan ini adalah perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan sebesar 35%. Walaupun perhitungan ini catatan dari saya ya, walaupun perhitungan manual dengan menggunakan kalkulator dapat dilakukan dengan baik, namun operasi hitung dengan menggunakan Microsoft Excel akan memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk dapat mensimulasikan beberapa kondisi seperti yang ditanyakan dalam soal di akhir bab ini. Oke, mari kita lihat. NPV-nya kita hitung dulu. NPV-nya ini seperti ini ya, 45 juta selama 5 tahun. 13% ya. Angin. Oke. Tingkat return-nya 13% dikurang 150 juta. Nanti lihat rumusnya lagi ya, nanti lihat angka-angkanya dari mana. Saya mendorong adik-adik untuk bisa mencoba menghitung ini pakai kalkulator ataupun pakai Excel sampai ketemu angkanya ini 8.275. Ya, coba nanti dites-tes gimana caranya. Ya, karena banyak yang nggak tahu mengoperasikan hitung-hitungan sigma kayak gini, ya. Ini kan sebenarnya ada 5 ini sebenarnya, 5 suku ini ya. Kalau mau kita pecah ini 5 suku. Ya, 45 juta dibagi 1 tambah 13% pangkat 1. Baru nanti ditambah 45 juta per 1 tambah 13% pangkat 2 sampai 5. Gitu hitungannya ini. Tapi kan ini bisa dihitung langsung dengan menggunakan kalkulator keuangan. Nanti dapat hasil ini berapa, dikurang 150 juta, hasilnya 8.275. Artinya, hitungan ini NPV-nya positif, berarti proyeknya jalan. Udah pasti jalan. Sekarang kita mau menghitung tahap 2, menghitung keuntungan dari menyewa mesin tersebut dengan rumusan yang tadi di atas, rumusan 10.2. Ya. Rumusannya bisa kita lihat nanti di sini. Ya, nanti dites semua ini ya, angka-angkanya dapat dari mana ya. Ya, 18 juta dikali 1 kurang 35, nanti dihitung semua angka-angka ini. Hasilnya, ya, nalnya juga positif. Ya, jadi karena NPV dan nal keduanya positif, maka proyek ini jalan dan dia dengan menggunakan leasing, tidak membeli barangnya.
Nanti dilihat di sini. Jadi gini cara ngitungnya, ya. Memang sejauh ini mungkin ini hitungan paling rumit ya di manajemen keuangan kita, tapi harusnya bisa lah. Ini nanti bisa dibaca aja pelan-pelan di rumah ini. RT apa, kurang satu kurang T, ya, semuanya ada kok itu. Ya, oke, gitu. Nah, kemudian ada juga dengan menggunakan yang terakhir ya, bisa menggunakan analisis internal rate of return. Ya, ini salah satu pendekatan evaluasi proyek yang sudah juga pernah kita pelajari. Jadi kita menggunakannya dengan pendekatan IRR, dalam bahasa Inggris disebut IRR, untuk melihat apakah dia nanti akan kita laga dengan nol di sebelah kirinya. Ya, misalnya gini, mari kita lihat. Dengan menggunakan seluruh data yang terdapat pada contoh 10.2, maka kita dapat membuat tabel berikut. Ya, keterangannya penghematan kas karena menyewa dan lain-lain ini titik awal 150, tahun pertama 29.250, nanti bisa lihat angka-angka di atas ya, hitung-hitungan ini, sehingga akhirnya begini, 150 juta, 28 juta keluar, 1 juta keluar di tahun akhir, 180 jutanya masuk di titik awal, atau karena menyewa kita nggak keluarkan. Nah, berdasarkan hal di atas, maka kita dapat membuat persamaan berikut. Ya, 150 juta tambah 20 juta dibagi 1 tambah IRR pangkat 1, IRR pangkat 2, IRR pangkat 3 sampai IRR pangkat 5. Sehingga yang dicari di sini adik-adik adalah IRR-nya berapa. Ini pasti nggak bisa menggunakan kalkulator biasa. Ini hanya bisa digunakan kalkulator keuangan atau menggunakan Excel. Ya. Jadi dengan menggunakan kalkulator keuangan atau Microsoft Excel dapat diperoleh IRR-nya adalah 0,68%. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih baik menyewa daripada membeli dengan cara berhutang selama dia lebih besar dari 0. Ya, ini memang lumayan adik-adik ya, harus diulang. Kalau tidak diulang memang nggak bisa ya, karena sangat teknikal, hitung-hitungannya sangat teknikal, harus dicoba-coba ya, bukan hitungan yang biasa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang.